Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo terlebih dahulu. Wali Songo terdiri atas dua kata, wali dan songo. Wali adalah sekelompok manusia pilihan Allah SWT. Songo menunjukkan jumlah 9. Wali Songo dapat diartikan 9 orang wali. Wali Songo mendakwakan Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Mereka diberi gelar Sunan atau Susuhunan yang artinya dijunjung tinggi dan mulia. Berikut biografi singkat ke-9 Wali Songo. Yang pertama ialah Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir pada awal abad ke-14 Masehi di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ialah seorang wali Songo yang menurut sejarah adalah bukan orang Jawa, namun diketahui berasal dari Kasan, Iran. Saat kedatangan Sunan Gresik yang diduga terjadi tahun 1404 Masehi, telah ada masyarakat Islam, terutama di wilayah pantai utara. Hal ini ditegaskan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi. Asal-usul dari Sunan Gresik ialah ketika ia hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itu dikenal sebagai Sunan Gresik. Nama ayah dari Maulana Malik Ibrahim ialah Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Kemudian, beliau dipertemukan dengan Raja Majapahit dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Adapun peninggalan dari Sunan Gresik antara lain sumur pesucian, masjid pesucian, dan batu arsenik raksasa. Yang kedua ialah Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, yaitu sebuah kerajaan Islam di Kamboja. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Dia Chandrawulan. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Adapun peninggalan dari Sunan Ampel yaitu Masjid Sunan Ampel, Masjid Rahmat Kembang Kemuning, Makam Sunan Ampel, dan Pesantren Sunan Ampel. Yang ketiga ialah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil Joko Samudro, namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dan membangun pesantren di sebuah bukit di desa Giri. Ia merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sunan Giri diketahui lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di desa Sidomukti. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di Gresik sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, dan lain-lainnya. Peninggalan dari Sunan Giri antara lain Kerajaan Giri Kedaton, Masjid Sunan Giri, Telogo Pegat, dan Museum Sunan Giri. Yang keempat ialah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim yang tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Beliau lahir pada tahun 1456 Masehi dan meninggal pada tahun 1525 Masehi. Ibunya bernama Nyi Ageng Manila dan ayahnya bernama Raden Rahmat, atau disebut juga dengan Sunan Ampel. Makam Sunan Bonang terdapat di 4 tempat, yaitu Tuban, Lasem, Bawean, dan Madura. Sunan Bonang mulai berdakwah dari Kediri, Jawa Timur, dan kemudian mendirikan sebuah musola di desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas.
Gamelan menjadi salah satu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang. Dengan dilantunkannya musik lewat gamelan buatan Sunan Bonang, ajaran agama Islam pun lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Adapun peninggalan dari Sunan Bonang salah satunya ialah Masjid Demak, gamelan, wayang kulit, dan suluk wijil. Yang kelima ialah Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Beliau anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Ibu Sunan Derajat bernama Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan kembang pangkur. Dalam berdakwah, Sunan Derajat sangat memperhatikan nasib fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat, yaitu gamelan Singomengko, batik Derajat, dan daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Yang keenam ialah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mempunyai banyak nama dan gelar, di antaranya Beranda Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Adapun asal-usul nama Kalijogo diantaranya berasal dari bahasa Jawa, Jogo Kali, yang berarti menjaga sungai. Menyebutkan bahwa nama Kalijogo berasal dari bahasa Arab Kodizaka, yang berarti hakim yang beliau pernah menjabat sebagai hakim di Kesultanan Demak. Sultan Kalijogo lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dan pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijogo wafat dan dimakamkan di daerah Kedilangu dekat Demak. Sebelumnya Raden Said merupakan seorang begal yang sadis sehingga mendapatkan julukan Beranda Lokajaya. Singkat cerita, Raden Said berubah setelah suatu hari bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Beliau berdakwah dengan cara menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat setempat. Strategi dakwah ini berhasil karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijogo tidak mematok harga bagi yang melihatnya. Salah satu peninggalan Masjid Kalijogo adalah Masjid Tiban Jenar Kidul. Yang ketujuh ialah Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus ialah Ja'far Shodiq. Beliau putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal pada tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Jawa Tengah. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya yaitu Sunan Ngudung di Jipang Panolan dekat Blora. Sesuai namanya, Sunan Kudus berdakwah di sekitar daerah Kudus. Cara dakwah Sunan Kudus dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Kemudian ia diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak, yaitu masjid yang menjadi pusat dakwah penyebaran Islam. Di samping penyampaian ajaran Islam, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Peninggalan dari Sunan Kudus adalah sebuah masjid Menara Kudus yang dibangun oleh Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Yang kedelapan ialah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saro yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Sunan Muria lebih senang tinggal di daerah terpencil dan memang suka bergaul dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam,
kesenian, dan perdagangan. Sunan Muria juga berdagang dengan menggunakan tradisi yang diubah dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Contoh, Sunan Muria merubah salah satu tradisi yaitu banjakan atau selamatan yang diubah menjadi kenduri atau mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah bernama Colo 18 km ke arah Kudus. Beliau meninggal pada tahun 1551. Ada beberapa peninggalan Sunan Muria yang terdapat di dekat makam, diantaranya pondasi masjid, umpak batu, tiang atau pilar penyangga masjid. Selain itu, ada pula beduk yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Yang ke-9 atau yang terakhir ialah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah, dengan ibunya yang bernama Rara Santang. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Kegiatan dakwah berpusat di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau juga belajar pada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta dan di pesantren Amparan Jati berguru kepada Syekh atau yang lebih dikenal dengan Syekh Nur Jati. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datu Kafi di Gunung Sembung. Di sana beliau mendirikan sebuah pondok lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Adapun salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Cirebon. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.